tidak akan terpesona, tidak akan terbuai, dan tidak akan memberikan pemaafan sama sekali terhadap permintaan maaf yang menurut saya hanya pura-pura saja itu. Oke, kalau kemudian kita bicara soal keadilan nih Mas Reza, keadilan macam apa yang bisa ditawarkan atau dijanjikan kepada korban atau keluarga korban ketika kejahatannya dalam konteks seperti ini? Coba tanya korban, pelaku sebaiknya diapakan? Kasus Taufik Hidayat menyita perhatian publik. YTR menjadi korban diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Korban mengalami cacat fisik dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Keluarga meminta proses hukum berjalan tegas dan dihukum seberat-beratnya. Barulah pihak keluarga mengetahui keberadaannya setelah berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tentunya teman-teman semua ingin mengetahui bagaimana perkenalan antara korban dan tersangka. Ini diawali tahun 2024, perkenalan melalui aplikasi Tinder. Mereka berkenalan, merasa dekat, berhubungan dan sepertinya hidup satu rumah di dalam tempat kos. Sorotan juga mengarah pada dugaan penggunaan aplikasi kencan. Taufik disebut masih aktif di dating app sebelum ditangkap. Ruang digital yang semula menjadi tempat berkenalan, dalam kasus Taufik, aplikasi disalahgunakan sebagai pintu masuk manipulasi emosional. Ini kondisi korban. Cukup memprihatinkan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Pemirsa, aplikasi kencan semestinya menjadi ruang perkenalan. Namun dalam kasus Taufik Hidayat, ruang digital itu diduga disalahgunakan menjadi celah manipulasi, kontrol, dan kekerasan dalam relasi. Pelaku diduga masih aktif menggunakan dating app sebelum ditangkap, meski tersangkut kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap pacarnya, YTR. Kita akan membahasnya bersama pendiri Information and Communication Technology Watch, ICT Watch, Doni Utoyo. Selamat sore Mas Doni. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya. Mas Doni, ini tadi kita kan baru saja menyaksikan ada konferensi pers. Mungkin kalau dari Mas Doni, catatan paling penting dan paling krusial dari kasus ini seperti apa? Oke, yang pertama ini bisa terjadi di siapapun. Itu yang harus diketahui ya, bukan karena korbannya, bukan karena keluarganya. Bukan. Jadi ini bisa terjadi di siapapun, ada teknologi digital yang digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan sejahat itu. Dan mungkin saat ini sedang berlangsung tahapan-tahapan yang lain. Kalau saya bicara tahapan sebenarnya begini. Ini kalau ini ada istilahnya kan dalam konteks pendekatan sosiologi itu namanya ada coercive control. Coercive control, oke. Ya. Jadi saya kalau orang yang niat jahat melakukan pendekatan itu dengan memberikan perhatian, bisa gift, bisa apapun. Kemudian setelah tahap ini, kemudian tahap berikutnya adalah ikatan emosional. Wah, saya senang nih diperhatiin dan segala macam. Begitu ada ikatan emosional, maka tahap yang ketiga berikutnya adalah melakukan isolasi. Mana coba kamu jangan sering-sering pergi, mana lihat handphonemu dan segala macam, mana passwordnya segala macam. Itu tahap yang ketiga tuh. Itu tahapan, Mbak. Nah, kemudian tahapan berikutnya nanti kemudian adalah kekerasan. Jadi dia bisa kemudian dibatasi, ada ancaman dulu ya, ada ancaman. Kamu kalau nggak nurut, nah kalau ada gitu, kamu kalau nggak nurut, saya putusin. Kamu kalau nggak nurut, nanti kamu kasih. Nah, saya buka nih foto-fotonya. Setelah ancaman itu baru nanti ujungnya kekerasan verbal maupun non verbal. Ini proses ini tidak terasa, tidak tampak sampai kemudian korban tidak bisa lagi. Karena kadang-kadang kita mikir ya, kenapa korbannya nggak sadar sih, kenapa korbannya lain, aduh, perspektifnya nggak bisa begitu. Ini mekanisme yang, ini ada acuannya ya, ada acuan jurnalnya, acuan akademis, bahwa itu dilakukan oleh si pelaku, memang melakukan seperti itu sampai korbannya tidak berdaya sejak awal. Ada tahapan-tahapannya. Saya mencoba menyapa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Halo, selamat sore Mas Reza.
Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza tadi mengikuti tidak konferensi pers terkait kasus ini dan apa kira-kira catatan penting dari Mas Reza yang mungkin baru kita ketahui hari ini? Aduh, maaf Mbak, saya tidak ikuti karena saya baru mendarat ini. Oh, oke. Saya mungkin beri sedikit kisi-kisi yang saya dapat juga belum terlalu, kita akan bahas satu persatu nanti secara mendetail, tapi mungkin yang pertama kita ketahui tadi polisi mengungkap ada ditemukan infus, artinya pelaku pernah berusaha menolong korban di dalam kamar kosnya. Dan kemudian yang paling juga mengagetkan adalah ternyata pelaku ini adalah residivis, Mas Reza. Residivis yang sudah pernah dipenjara untuk kasus yang sama. Nah, kalau dari dua fakta terbaru ini saja, Mas Reza, kira-kira apa yang bisa kita baca dari kasus ini? Tentang info saya tidak bisa memberikan perspektif, lebih baik teman-teman dari kedokteran ya. Saya ingin memberikan catatan justru terkait dengan pelaku yang disebut adalah seorang residivis. Boleh kita bertanya, otoritas pemasyarakatan, otoritas pemenjaraan, apa kerja kalian? Kenapa saya ajukan pertanyaan itu? Karena sepatutnya kepada setiap narapidana dilakukan risk assessment, penakaran resiko. Penakaran resiko yang dilakukan secara baik akan bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana dari waktu ke waktu bobot kekerasan yang ada pada narapidana yang satu ini? Stagnan, turun, naik, atau tidak terkendali? Pertama. Yang kedua, akan bisa ditakar, bisa diprediksi, kira-kira ini orang akan mengulangi perbuatannya atau tidak. Dan yang ketiga, lewat risk assessment, otoritas pemasyarakatan akan bisa merumuskan program rehabilitasi harus di-customize seperti apa sesuai dengan kondisi psikologis narapidana. Itu manfaat risk assessment. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ternyata pelaku ini diketahui adalah seorang residivis, kapan itu dia jadi residivis? Kapan dia keluar dari penjara sebelumnya? Maka kita punya alasan untuk bertanya, sekali lagi, wahai otoritas pemasyarakatan, kalian melakukan risk assessment atau tidak? Apa hasil risk assessment itu? Tunjukkan datanya. Bagaimana dinamika kekerasan pada orang ini? Apa ramalan kalian tentang kemungkinan dia menjadi seorang residivis? Dan program rehabilitasi sudah kalian desain sespesifik apa bagi orang ini? Mudah-mudahan itu bisa dijawab. Tapi saya khawatir bahwa yang bersangkutan artinya si pelaku hari ini ternyata diketahui ada seorang residivis, kita punya alasan untuk mempertanyakan itu. Di mana gerangan penyelenggaraan risk assessment sudah diselenggarakan oleh otoritas pemenjaraan tempat pelaku ini berstatus sebagai narapidana sebelumnya. Oke, baik. Jadi selain masyarakat yang kemudian kita kritisi hari ini sepertinya abai, tapi ada juga otoritas pemasyarakatan yang hari ini jadi terbukti bahwa ada peran mereka yang kemudian tidak dilakukan setelah si residivis ini keluar begitu ya kira-kira Mas Reza? Betul. Ya, saya bergeser sedikit ya. Ada selebritas yang berulang kali masuk bui karena penyalahgunaan narkoba. Iya. Kita lupa untuk bertanya itu. Ini berulang kali masuk penjara, apa sesungguhnya program yang berulang kali dikenakan kepada narapidana ini? Itu yang luput dari pertanyaan kita. Memang wajar dalam pengertian bahwa otoritas pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dalam sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum kita, mereka memang bekerja dalam sebuah ruang yang tertutup. Berbeda dengan kepolisian yang kasat mata kita bisa lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan itu bisa terlihat. Tapi begitu seorang pesakitan, seorang bandit masuk ke dalam penjara, praktis kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu. Pokoknya dia sudah masuk penjara. Nah, kalau sikap kita masih semacam itu terhadap otoritas pemasyarakatan, maka sesungguhnya kita tidak sedang memberikan dukungan semangat kepada mereka untuk melakukan kerja secara lebih optimal lagi kepada para pesakitan yang notabene harus direhabilitasi dengan harapan suatu saat mereka bisa bereintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sebagai insan yang lebih bertanggung jawab, bukan sebagai insan yang menebar teror kembali. Oke. Baik Mas Reza, Mas Doni, kita harus break untuk azan maghrib dulu. Nanti akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Cukup memprihatinkan. Kita
akan melakukan hukuman seberat-beratnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Doni untuk mengetahui bagaimana sebenarnya modus-modus yang terjadi di... Ini kita tidak mengkotakkan di aplikasi Kencan saja ya, mungkin secara digital. Apa yang terjadi ketika seorang pelaku sedang mengincar korban? Oke, jadi memang ini bisa terjadi di manapun. Bisa terjadi di kanal apapun. Tidak perlu di aplikasi Tidak perlu di Kencan. online dating. Jadi kalau zaman dulu 98, 99 ada namanya MIRC chatting gitu, cuma teks doang. Itu bisa terjadi dimanapun. Nah, sebenarnya apapun teknologinya, basis sosiologis dari teknologi digital itu sama. Oke. Saya melihat ada paling tidak ada dua nih. Ada dua yang mengapa kemudian dia mengkerucut kepada kekerasan tadi ya, kekerasan fisik termasuk mungkin nggak saya tahu apakah ada kekerasan seksual dan segala macam. Yang pertama ini yang kita sebut sebenarnya dengan efek hiperpersonal model. Apa itu hiperpersonal? Itu ada kajiannya cukup klasik dan hyperpersonal model itu begini. Persona yang dimunculkan tapi hyper yang dilebih-lebihkan, yang difabricated, yang dicurated. Jadi tapi kan banyak sekali ya orang melakukan itu di internet. iya, kan kalau kita bilang kan istilahnya pencitraan. Oke lah pencitraan kalau dia cuma bikin model tampil seperti orang sukses dan segala macam, oke. Tapi hyperpersonal model ini juga dimungkinkan untuk tujuan tindakan negatif. Misalnya saya menjadi orang yang sangat ramah di internet, saya menjadi orang yang sangat perhatian, sangat sabar, padahal itu hyperpersonal. Oke. Itu satu sisi. Dan itu sebenarnya mudah dikenali, mudah bagi orang awam melihat bahwa ini kira-kira bukan orang beneran nih, ini adalah orang ciptaan. Kalau orang ini kemudian waspada dan kemudian mencari informasi. Oke. Dari sekitarnya dia follow apa segala macam. Cuman kan kadang enggak ya, gini, kadang-kadang orang, mohon maaf sekali, orang yang sedang jatuh cinta itu tidak mudah untuk kita ajak melihat lebih luas. Iya. Oke. Ya ini satu sisi ya. Oke. Dari sisi korban atau target korban itu ada yang lagi namanya efeknya itu adalah hilangnya batas hambatan psikologis untuk berbagi. Itu namanya disinhibition effect. Oke. Jadi maksudnya begini, begitu saya tertarik atau mendapatkan perhatian dari seseorang, maka saya akan dengan mudah untuk berbagi informasi termasuk data pribadi. Kan kita bisa bilang ya, kan sebenarnya itu kita data pribadi udah banyak disampaikan untuk atau tidak di-share di untuk internet. Tidak di-share. Iya, kita yang cukup teredukasi. Makanya kan ada love scam segala macam kan. Nah, mereka akan berbagi apa? Berbagi password, berbagi nama, alamat, diajak ketemuan dan segala macam. Karena saya sudah terikat tadi secara emosional. Ini meskipun masih belum bertemu ya misalnya Mas Doni? Walaupun masih belum bertemu. Oke. Masih belum bertemu. Kan sebenarnya kekerasan bisa tidak harus dalam bertemu ya. Kekerasan fisik pasti harus ketemu. Kekerasan psikis kan enggak. Kekerasan finansial kan juga enggak harus ketemu. Iya. Tapi jalurnya sama. Berkenalan dulu, pihak pelakunya kemudian menjadi orang yang baik, orang yang pengerti. Masalahnya bukan masalah, tantangan di komunikasi digital adalah ada kesempatan orang untuk merespon lebih hangat. Misalnya kita tetap bukan nih Mbak, kan saya tahu nih Mbak misalnya lagi bosen atau lagi nguap atau lagi kayak matanya itu kayak lagi rame itu yang matanya melirik alisnya segala macam. Saya tahu lagi nggak suka atau lagi suka. Tapi di digital itu nggak bisa. Mbak ngomong apa saya masih bisa cari tahu dulu, saya bikinin puisi dulu, saya kasih perhatian dulu, atau saya perhatiin, oh ini Mbak nih suka misalnya olahraga atau suka dengan makan tertentu, saya langsung sok tahu, wah enak ya makanannya, kapan-kapan kita makan yuk gitu. Wah saya diperhatiin nih sama orang yang ngerti banget sama saya. Itu jeratan-jeratan itu membuat siapapun bisa menjadi target, siapapun. Oke. Saya ke Mas Reza lagi. Mas Reza, kalau dari perspektif psikologi forensik, bagaimana sebenarnya pola-pola pelaku seperti ini membangun kontrol terhadap korban? Kita membayangkan bahwa, oh ini korban pasti trauma lah. Dengan kondisi fisik sedemikian rupa, dengan perlakuan keji sedemikian dahsyat, dia trauma. Karena dia trauma, niscaya dia ingin menjauh sejauh-jauhnya dari orang yang membuat dia trauma. Itu anggapan kita. Tapi pertanyaan sekarang,
Kenapa korban ini saya menyampaikan dengan rasa kesedihan dan penaruh empati mendalam, tapi kenapa korban selama bertahun-tahun teraniaya, terazab sedemikian rupa, tapi tidak kunjung keluar dari lingkungan traumatis itu? Iya. Dari titik itulah, saya bertanya, sebetulnya apa kosakata yang bisa kita sematkan secara tepat kepada korban? Trauma, seperti anggapan kita, atau trauma bonding? Trauma bonding adalah sebuah siklus. Mulai dari fase mesra, penuh kasih sayang. Berlanjut ke fase kedua, muncul gelegak konflik. Lanjut fase ketiga, konflik berlanjut berubah menjadi benturan fisik, kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan sejenisnya. Berhenti? Belum. Masuk ke fase keempat, muncul penyesalan, saling memberikan pemaafan, kesanggupan untuk membangun komitmen baru, mempertahankan hubungan yang sudah terselenggara selama sekian waktu. Puncaknya fase kelima, bulan madu. Tapi ternyata sayangnya bulan madu bukan merupakan siklus terakhir dalam trauma bonding. Sebagai sebuah siklus, setelah melewati fase bulan madu, kedua sejoli masuk kembali ke fase pertama. Gelegak konflik muncul lagi, terjadi benturan fisik lagi, penyesalan terbit kembali, bulan madu lagi. Berhenti? Belum. Berputar lagi, berputar lagi, berputar lagi. Itu yang namanya trauma bonding. Trauma bonding merupakan salah satu dasar pemikiran kita untuk bertanya-tanya, sekaligus memberikan jawaban. Adakah gerangan? Ini sebab musabab mengapa korban tidak kunjung melepaskan diri dari situasi yang kita pahami sebagai situasi yang menakutkan, traumatis, menyedihkan, semacam itu. Jadi sekali lagi, kita ingin memberikan gambaran apa ya yang tepat terhadap diri korban. Dia mengalami trauma, atau jangan-jangan lebih tepat disebut sebagai trauma bonding, siklus yang tadi saya gambarkan. Satu pertanyaan yang tampaknya perlu diajukan kepada korban. Wahai korban, 3 tahun lalu, kemudian selama 3 tahun, dan hari ini, sesungguhnya apa perasaan engkau terhadap pelaku? Jawaban dari korban akan memberikan gambaran kepada kita. Sekali lagi, apakah dia mengalami trauma, ataukah ada kemungkinan dia berada dalam trauma bonding. Oke, Mas Reza, ini kan memang kita masih dalam tahap masih bisa dikatakan minim ya informasi. Karena kalau tadi kita mempertanyakan bagaimana, ini memang selalu jadi pertanyaan untuk kasus ini adalah mengapa bisa selama itu. Kita tidak tahu apakah korban disekap dalam keadaan memang tidak berdaya untuk keluar dan melarikan diri, atau jangan-jangan begitu toksiknya hubungan ini sehingga dia dalam keadaan sebenarnya bisa melarikan diri tetapi tidak mau melarikan diri. Itu kan mungkin masih jadi pertanyaan ya Mas Reza. Tapi mungkin saya lebih penasaran lagi mencoba bertanya dari point of view pelaku, Mas Reza, menurut Anda bagaimana dia bisa melakukan penyiksaan yang sekeji itu? Ini mohon maaf mungkin pertanyaan agak sensitif tetapi mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan publik. Tetapi bagaimana seseorang bisa melakukan kekejaman sekeji itu, tetapi menjaga batasnya antara melumpuhkan korban, tetapi tidak mematikan korban dalam jangka waktu yang selama itu? Agar kita bisa menemukan jawaban yang definitif, maka kita harus melakukan sebuah metode yang terukur. Bagi saya pribadi, berhadapan dengan pelaku kekerasan semacam ini, ada 5 dimensi yang akan saya coba cari tahu. Dimulai dari riwayat adanya gangguan atau abnormalitas kekhasan-kekhasan psikologis pada diri pelaku, sekaligus riwayat penyalahgunaan narkoba. Ada atau tidak? Yang kedua, fantasi-fantasi kekerasan. Dia biasa baca buku apa? Kalau dia menonton film, film temanya tentang apa? Bahkan ketika dia mimpi buruk, mimpinya tentang apa? Fantasi-fantasi kekerasan akan kita peroleh gambarannya dari situ. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Semua orang bisa marah. Tapi kenapa ada satu orang yang marahnya sedemikian berbahaya, yang sedemikian kejam? Yang keempat, stabilitas pendidikan dan stabilitas penghasilan. Stabilitas pendidikan menyangkut bagaimana seseorang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan kematangan kognitif dan pengayaan wawasan. Sementara stabilitas penghasilan bersangkut paut dengan seberapa jauh orang ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan kesehatan. Dan yang kelima adalah stabilitas domisili atau stabilitas tempat tinggal. Seberapa jauh dari adaptasi yang bersangkutan di lingkungan sosialnya, dan seberapa jauh lingkungan sosial bisa menerima kehadiran orang ini.
5 dimensi itu yang akan bisa memberikan jawaban definitif kepada kita, termasuk pertanyaan Batasya tadi, kenapa ada orang yang perbuatannya sedemikian rupa, dia melakukan kekerasan ekstrim, tapi pada batas tertentu dia seolah berhenti agar kemudian korban tidak kehilangan nyawa. Jawaban pastinya hanya akan bisa diperoleh lewat telaah antara lain dengan 5 dimensi yang tadi saya katakan. Oke. Butuh proses assessment yang cukup panjang mungkin ya Mas Reza untuk itu. Tapi kalau dari sisi korban dalam kondisi yang seperti saat ini, Mas Reza dengan kondisi luka yang separah itu tetapi masih bisa diajak untuk komunikasi, apa yang kira-kira ke depannya paling penting untuk diberikan kepada korban dalam proses pemulihan traumanya? Pertanyaan itu sangat jitu seandainya diberikan jawabannya oleh kolega dari psikologi klinis. Sementara saya lebih berfokus pada bagaimana kita bisa memaksimalkan proses penegakan hukum dengan memahami kondisi psikologis korban dan pelaku. Tetapi secara umum ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita asumsikan mengalami luka, cedera, atau trauma multidimensi semacam korban, tahap-tahapan penanganannya adalah dimulai dari penanganan yang sifatnya fisik. Jadi luka-luka yang sifatnya fisik, darah, tulang patah, gegar otak, dan sejenisnya itu yang akan didahulukan. Ketika kondisi fisik dianggap sudah cukup terkendali, masuk diselenggarakan ke bagian kedua, yaitu penanganan pada fokus psikologisnya. Cara-cara dia berpikir tentang pengalaman traumatisnya, cara-cara dia mengelola munculnya tiba-tiba kenangan buruk, itu berfokus pada penguatan psikologis korban. Dan berlanjut ke tahap ketiga, yaitu intervensi moral eksistensial. Bagaimana agar korban tidak sepanjang waktu terus-menerus menyikapi dunia, melihat dirinya sendiri sebagai, oke, saya adalah korban. Itu yang coba untuk direvisi, coba dikoreksi. Pada tahap yang ketiga atau intervensi moral eksistensial ini, jelas dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Dukungan keluarga apalagi, yang sayang beribu sayang. Secara menyedihkan, dengan segala hormat berdasarkan pemberitaan yang saya baca, tampaknya korban justru kehilangan faktor protektif yang paling fundamental. Apa itu? Faktor protektif yang paling fundamental itu adalah tempat yang sesungguhnya bisa menjadi tujuan bagi korban untuk pulang. Mengapa Anda berpikir seperti itu, Mas Reza? Karena kehadiran keluarga tampaknya tidak optimal. Karena itulah, tadi saya mempertanyakan apa perasaan korban terhadap pelaku. Sesungguhnya saya punya pertanyaan kedua yang sungguh ingin saya sampaikan kepada pihak keluarga korban. Yaitu, 3 tahun lalu, ketika anggota keluarga yang satu ini tidak lagi berada di rumah, keluarga korban melapor tidak ke polisi. Misalnya, Pak Polisi, kami kehilangan anggota keluarga. Katanya sempat ada laporan Mas Reza di 2023. Follow up-nya bagaimana? Ya, itu mungkin yang kita harus tanyakan ke pihak kepolisian ya. Dan isi laporannya apa? Tadi saya ingin memberikan contoh-contoh laporan. Kami kehilangan anggota keluarga, ataukah anggota keluarga kami diculik, ataukah anggota keluarga kami diperdagangkan, human trafficking. Apa isi laporan keluarga korban? Dan seberapa jauh kemudian keseriusan keluarga korban memfollow up, menindaklanjuti laporan yang sudah mereka sampaikan kepada polisi. Jawaban atas pertanyaan saya ini akan bisa memberikan paling tidak indikator seberapa jauh sesungguhnya keluarga masih bisa difungsikan sebagai faktor protektif fundamental bagi korban. Saya bergeser ke Mas Doni. Mas Doni, mungkinkah di era digital seperti ini seseorang itu disekap secara digital? Meskipun secara fisik internet itu ada. Pertama jadi gini, pada saat kemudian seorang sudah, ini cerita ini ya tadi ya. Pada saat alat komunikasi digitalnya sudah dikuasai oleh pihak pelaku, maka sebenarnya pelaku bisa mengirimkan pesan apapun yang difabrikasi. Artinya bisa saja, ini tadi konteksnya ya, menyambung pertanyaan sebelumnya tadi, keluarga tidak meneruskan pelaporan kepada polisi atau bahkan mungkin mencabut karena mendapatkan pesan dari korban, dalam tanda kutip korban, bahwa saya baik-baik saja, saya lagi bekerja di sini. Dan kalau nggak salah itu yang saya baca di beberapa media. Jadi seolah-olah keluarga menerima pesan dari korban, padahal itu adalah fabrikasi dari pelaku. Iya. Itu udah tahapan yang di ujung bahwa kemudian sudah dikuasai. Kalau dalam posisi seperti itu, sekarang pesannya kepada masyarakat untuk misalnya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Tetapi kalau memang saat ini terjadi, ada seseorang yang kehilangan anggota keluarganya tetapi masih bisa berkomunikasi secara digital.
tetapi keluarga merasa ada yang aneh dengan pola komunikasinya atau ingin mencoba menemukan anggota keluarganya. Seharusnya digital bisa digunakan secara maksimal kan untuk menemukan lokasi korban? Secara teknologi iya, secara sosiologis tidak semudah itu. Oke, secara teknologi seperti apa? Jadi begini, secara teknologi ya, Iya. jadi misalnya kita ini harus sejak awal memang memberitahu kepada anak kita atau keluarga kita dan segala macam, misalnya kalau mau bertemu dengan orang yang baru dikenal, tolong didampingi segala macam, itu kan nggak ngomongin teknologi. Tapi tolong handphonenya juga kemudian kita punya nomor. Iya. Dan itu sebenarnya bisa dilacak. Sebenarnya kalau misalnya masuk ke ranah hukum itu bisa tuh melalui teknologi kita bisa tahu dilacak di mana posisinya dan segala macam. Proses pelacakan itu tidak serta-merta karena itu nanti ada urusannya dengan perlindungan data pribadi dan segala macam. Tapi kalau kita jadi yang bisa melakukan itu hanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Oke. Artinya bisa dilacak posisi seperti Baik. itu secara teknis. Tetapi kemudian teknologi itu tidak serta-merta secara sosiologis akan dilakukan. Itu tadi bisa jadi karena memang dirasa tidak ada kepentingan untuk melacak jejak seseorang. Nggak usah lah dilacak, maksud lu nggak bisa jagain privasi saya segala macam. Padahal yang mengirim pesan bukan dia. Oke. Padahal, nah kita kan juga harus menghormati itu. Nah, tarik menarik antara kepentingan perlindungan data pribadi dan itu tadi kasus yang terjadi. Inilah yang kemudian nanti ujung-ujungnya adalah faktor yang non teknologinya. Ada bicara literasi digital di situ, ada bicara tentang kedekatan keluarga. Walaupun kita sama sekali tidak boleh dalam konteks ini ya menyalahkan atau dalam tanda kutip mengangkat korban atau keluarga. Iya. Tapi saya melihat bahwa ini si pelaku menyalahgunakan teknologi untuk melakukan kekerasan yang luar biasa terhadap orang lain. Dan underline-nya adalah kasus ini sedang terjadi di tempat lain yang kita nggak tahu. Dan barangkali sudah banyak yang muncul tetapi tidak menguak di permukaan. Oke. Makanya ada love scamming, ada penyiksaan, ada yang sampai, mohon maaf sekali, ada yang sampai mungkin dihilangkan nyawanya segala macam. Awalnya dari teknologi. Tetapi basisnya adalah secara sosiologis itu tadi. Oke, kita tidak mau menyalahkan teknologinya ya. Betul. Kita tahu bahwa teknologi itu ada manfaatnya, kemudian juga ada negatifnya. Kita mencoba mengedukasi keluarga untuk tahu kira-kira bahayanya seperti apa. Betul. Tetapi dengan kejadian ini Mas Doni, apa sebenarnya yang harus kemudian dipelajari atau jadi alarm paling besar bagi mungkin anak-anak muda Ya. yang suka bertemu melalui aplikasi dating ini? Saya akan beritahu bahwa banyak kawan-kawan saya, sahabat saya yang sekarang punya anak yang sudah, wah pokoknya itu berangkatnya dari aplikasi dating, ketemunya di dating. Jadi jangan disalahkan aplikasi Nggak dating karena bisa mempertemukan dua orang juga ya. Bukan soal aplikasi dating, tetapi kita perlu waspada jaga. Misalnya pada saat ketemu dengan orang, yang perlu kita screening adalah kalau ini ya, saya sering beberapa kali memberikan arahan, screening dulu ini siapa nih orang. Oh ini Instagramnya segala macam, coba cek namanya, cari. Itu namanya ada OSINT, Open Source Intelligence. Nah, kita cari dia biasa posting di mana segala macam. Itu kita tahu siapa dia sebenarnya. Yang kedua adalah konsistensi. Kalau dia suka cerita soal puisi, kasih yang puitis segala macam, kita lihat dia nongkrongnya di mana. Kan ada misalnya posting. Iya. Kalau dia nongkrongnya toko buku dan segala macam, oh iya dia suka baca buku, tapi dia nggak tampak bukan orang puitis, jangan-jangan bohong. Jangan-jangan ya indikasi bohong. Yang ketiga adalah pada saat mau ketemuan fisik, tolong pertama kali ketemuan fisik, tolong banget didampingi. Jangan sendirian. Jangan sendiri. Kadang-kadang kita juga nggak usah lah lu ikut-ikut tuh, udah gede, bukan soal udah besar. Jadi tolong didampingi. Jadi 3 itu adalah pencegahan. Nah kadang-kadang kalau yang teman-teman yang lebih ngeh, dia akan kasih tahu, oke, gue akan nggak usah didampingi, tapi gue akan share ya, ini kontak gue segala macam, gue akan pergi sama orang ini, ketemu orang ini di mana segala macam. Itu kan nggak ngomongin teknologi ya, jadi bukan soal teknologinya. Teknologinya nggak bisa salahkan, tapi ada orang menyalahgunakan teknologi. Seperti itu. Dan sebenarnya durasi yang bisa ditolerir, ini lagi-lagi saya bertanya, tetapi saya membayangkan jawabannya juga mungkin susah ya Mas Doni, tetapi mencoba menakar durasi yang kemudian bisa ditolerir ketika kita kehilangan kerabat atau keluarga, tetapi kemudian mereka masih bisa menjawab melalui handphonenya, tapi kita merasakan bahwa jangan-jangan mereka berada di bawah kontrol seseorang yang mereka tidak bisa bebas menjawab. Itu berapa lama sampai kemudian supaya tidak terulang lagi sampai 3 tahun selama ini?
3 tahun lama banget ya. Iya, Tapi 3 tahun memang tuh lama sekali loh. karena memang di informasi palsu kan tadi kan, saya Iya, baik-baik aja segala tapi kan sepalsu-palsunya Oke. nggak 3 tahun dong ya? Iya. Aduh, saya sih kalau di sejumlah case, Mhm, sebenarnya akhirnya batasannya kepada normatif ya. mhm. Tapi saya melihat kalau sering ada tulisan 1 atau 2 kali 24 jam harap lapor Mhm. kelurahan setempat atau Iya. PRT, itu yang biasanya saya terapkan. Oke. Jadi misalnya ada kawan pergi atau sebaliknya saya pergi segala macam, lebih dari 1 kali 24 jam tidak ada kabar, maka sudah mulai harus waspada nih, hati-hati. Tapi balik lagi, ternyata memang tidak semudah itu ya. Oke. Kalau memang ternyata ada persuasi yang salah dari pelakunya, ada informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh pelaku atas nama korbannya segala macam, isunya jadi berbeda. Tapi secara teknologi sebenarnya bisa tetap dilacak posisinya, tapi itu tidak serta-merta mudah dilakukan oleh siapapun. Oke, saya ke Mas Reza lagi. Mas Reza, tadi yang juga sempat terjadi dalam konferensi pers itu adalah pelaku ditunjukkan kepada publik dan sempat ada permintaan maaf. Tapi kalau menurut Anda, dalam analisa Anda, pelaku yang melakukan kekejian seperti ini, tindak kekerasannya sesadis itu dan bisa berlangsung selama 3 tahun, menurut Anda apakah pelaku benar-benar merasa bahwa perbuatannya salah? Memang kita berharap apa? Seorang pesakitan, seorang residivis tiba-tiba di depan kamera, di hadapan orang banyak, lalu mengatakan saya tidak minta maaf gitu kan tidak mungkin. Jadi bagi saya itu hanya sebuah lucu-lucuan, tidak lucu sama sekali. Sebuah perilaku normatif yang memang harus ditampilkan oleh setiap pesakitan, perilaku biasa-biasa saja yang harus ditampilkan oleh pelaku kejahatan agar paling tidak berupaya membendung kecaman publik, memunculkan kesan bahwa dia adalah orang yang tidak sejahat seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Saya tidak akan terpesona, tidak akan terbuai, dan tidak akan memberikan pemaafan sama sekali terhadap permintaan maaf yang menurut saya hanya pura-pura saja itu. Oke, kalau kemudian kita bicara soal keadilan nih Mas Reza, keadilan macam apa yang bisa ditawarkan atau dijanjikan kepada korban atau keluarga korban ketika kejahatannya dalam konteks seperti ini? Coba tanya korban, pelaku sebaiknya diapakan? Tadi saya katakan, kalau korban merasa sungguh-sungguh trauma, seperti yang menjadi anggapan kita selama ini, maka saya bayangkan bahwa korban akan menjawab lugas dia ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau ternyata yang dialami oleh korban adalah trauma bonding, dan trauma bonding itu masih berlangsung hingga saat ini, tampaknya kita akan gigit jari, tidak lagi membayangkan bahwa korban akan memberikan jawaban lugas, tapi justru jawaban yang anti klimaks dari anggapan kita. Namun secara umum, keadilan itu sesungguhnya tidak hanya menjadi harapan korban. Pidana harus kita pahami sebagai situasi di mana seorang pelaku kejahatan dihadap-hadapan dengan seluruh umat manusia. Benar bahwa yang sudah menjadi sasaran penganiayaan adalah tubuh korban. Tapi sekali lagi dalam pidana, cara pandang kita adalah bagaimana pelaku ini sudah menjahati seluruh umat manusia. Nah, perlakuan apa yang harus kita timpakan kepada orang ini dalam posisi sebagai orang yang juga teraniaya, juga sebagai korban, kalau saya secara subjektif ingin mengatakan hukuman seberat-beratnya. Tapi mari kita buka KUHP. Tampaknya kita harus bersiap untuk anti klimaks. Ketika kita buka pasal terkait dengan penganiayaan, yaitu misalnya penganiayaan berat yang terencana sekalipun, hukumannya berapa tahun? 12 tahun maksimal. Sekarang kita jawab, 12 tahun setara tidak dengan kesakitan dan cedera yang sudah dialami oleh korban? 12 tahun setara atau sebanding tidak dengan kesedihan sekaligus kemarahan yang kita rasakan? Tampaknya tidak. Tapi apa boleh buat? Itu kata undang-undang. Berarti kita tanda petik dipaksa untuk memastikan bahwa batas keadilan yang bisa kita kenakan kepada pelaku adalah hukuman maksimal berupa 12 tahun saja. Akibatnya apa? Kalau kita tidak bisa lagi berharap terlalu banyak pada sanksi yang lebih berat daripada itu yang akan dijatuhkan kepada pelaku, mari kita lebih serius memusingkan kepala kita tentang berpikir apa yang bisa kita lakukan terhadap korban. Ya. Ada 2. Korban dapat restitusi, ganti rugi dari pelaku. LPSK akan menghitung di kalkulatornya berapa rupiah yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Restitusi. Tapi sekarang kita realistis juga. Apa pekerjaan pelaku? Debt collector katanya Mas Reza. Saya khawatir dia tidak punya kesanggupan untuk membayar restitusi berapapun besarnya yang ditetapkan oleh LPSK. Iya. Nah, di sekian banyak negara, ketika pelaku kejahatan ternyata dianggap tidak punya kemampuan untuk membayar restitusi,
maka restitusi digeser menjadi kompensasi, yaitu ganti rugi yang harus dibayar oleh negara, bukan oleh pelaku. Negara dalam kurung CQ pemerintah mungkin garu-garu kepala. Apa urusannya dengan kami? Kenapa kami pula yang ketiban pulung harus bayar ganti rugi? Jawabannya adalah karena selama 3 tahun, wahai Anda negara dalam kurung pemerintah telah gagal menjaga warga negaranya yang satu ini. Itulah hukuman dalam kurung harapan kita akan keadilan yang harus engkau tunaikan kepada korban. Itulah batasan keadilan yang bisa kita kenakan kepada pelaku, maksimal 12 tahun. Dan keadilan bagi korban berharap restitusi atau kompensasi atas penderitaan korban selama 3 tahun. Oke, ketika masuk pengadilan, Mas Reza, apa yang mungkin harus jadi perhatian atau mungkin menjadi tantangan pembuktian yang kemudian jangan sampai kita kadang-kadang kan kalau dalam satu kasus tuh memang ramai di depan, tetapi kemudian ketika masuk pengadilan tidak pernah ada beritanya, tahu-tahu kemudian divonis dengan vonis yang kemudian tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Apa yang kemudian harus jadi perhatian jaksa agar poin-poin dan pembuktian itu benar-benar bisa menghasilkan tuntutan yang diinginkan, menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga? Saya membayangkan korban ini menjalani visum et repertum. Dan per hari ini, sepanjang saya simak di pemberitaan, cedera atau luka-luka yang dialami oleh korban adalah akibat penganiayaan yang sifatnya fisik. Tidak bisa bayangkan juga ada kekerasan yang sifatnya psikis di situ. Jadi hasil visum et repertumnya dan juga visum psikologikumnya adalah penganiayaan, ini bukti-bukti kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kalau saya ingin mengusulkan agar bertambah pasal pidana yang dikenakan, dengan harapan bertambah berat pula hukuman yang dikenakan kepada pelaku adalah, coba cek adakah kemungkinan bahwa korban selama 3 tahun itu sesungguhnya juga sudah mengalami kekerasan seksual. Ya. Kalau iya, apalagi kekerasan seksual yang paling ekstrim, silakan kita buka undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka kita pantas berharap bahwa hukuman bagi pelaku akan lebih tinggi lagi daripada sebatas 12 tahun. Ingat, anggaplah hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun. Jangan lupa, tiap tahun ada 17 Agustus. Kalau pelaku berkelakuan baik, hukumannya dikurangi. Tiap tahun ada hari raya keagamaan. Kalau berkelakuan baik, pelaku hukuman juga bisa dikurangi. Alhasil, 12 tahun sebagai batas keadilan maksimal yang bisa kita harapkan tadi itu, ternyata bisa saja ternyata realitasnya kurang dari itu akibat pelaku berkelakuan baik selama dalam masa pemenjaraan. Oke, baik, kita akan break dulu, akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Mas Reza, Mas Doni ditahan dulu, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Cukup memprihatinkan. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Doni sekarang ya, Mas Doni. Kalau kemudian kita ingin mengedukasi masyarakat saat ini, orang-orang yang mungkin saat ini berada dalam kondisi kehilangan anggota keluarganya atau mungkin ada yang menyaksikan saat ini tetapi sedang berada dalam kontrol perilaku pelaku yang kemudian melakukan penyiksaan tetapi tidak bisa lepas. Tidak bisa lepasnya bukan karena tidak bisa tapi memang karena ada faktor psikologis yang kemudian menahan dia untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. Apa kira-kira yang bisa Anda katakan kepada mereka? Oke. Satu sebelum saya menjawab itu, Mbak. Saya sepakat dengan Mas Reza tadi diskusi kita. Pakai undang-undang TPKS juga bisa tuh. Oke. Memperberat ya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jerat itu. Gitu. Yang kedua, sebelum saya jawab itu, harus diperiksa gadgetnya si pelaku itu mengakses informasi apa. Oke. Karena ini untuk mencari tahu korban lain atau mencari tahu korban lain dan jangan-jangan dia, semoga nggak terjadi, amit-amit, dia belajar dan mempertukarkan visual-visual sadis di proses penyekapan itu, di underground terhadap penyekapan itu. Okay. Jadi gini,
kita kan nggak bisa naif ya, internet baik-baik saja. Bahkan ada kelompok komunitas yang bertukar pedofil. Kita aja terkejut-kejut. Bertukar gambar-gambar gore, gambar-gambar sadis. Saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi bisa jadi dia belajar dari situ. Atau mempertukarkan perilaku yang dia lakukan, mungkin dengan foto atau video, ke kelompok-kelompok yang underground. Oke, jadi digital forensiknya juga harus dilakukan terhadap alat digital yang dimiliki oleh pelaku. Betul, jadi walaupun ini tindak pidana segala macam, orang-orang digital ini, bapak-bapak polisi, aparat penegak hukum yang isu digital masuk dong, karena kita lebih dalam. Oke. Nah, kalau yang jawab tadi Mbak, apa yang bisa dilakukan nih bagi mereka yang merasa, oh ini keluarganya sudah mulai kok tiba-tiba nggak bisa dihubungin dan segala macam, lakukan intervensi sejak dini. Seberat apapun, saya tahu mendampingi bukan pelaku ya, korban atau yang bakal jadi korban yang masih belum ngeh, itu tuh berat sekali. Karena dia pasti ngeyel, pasti denial kan, ada proses di situ. Tapi dampingi, terus dampingi sampai satu titik. Kalau intervensi itu tidak bisa dilakukan ya kan, kadang-kadang kalau ada psikiater, ada psikolog segala macam, walaupun itu nanti bisa juga terjadi denial, mulai ngobrol deh sama aparat penegak hukum atau kawan-kawan dekatnya untuk terus menjaga. Walaupun tidak harus ketahuan menjaga, itu yang bisa dilakukan. Dan sesekali, aduh mohon maaf sekali ya, mungkin ini kaitannya sama data pribadi dan perlindungan privasi. Tapi kalau kita udah sangat resah dan sudah ada indikasi yang tidak baik, nggak ada salahnya deh coba intip-intip tipis-tipis. Sebenarnya tanya, kamu ngobrol sama siapa, kamu kemana, browsing apa, kemana, terakhir tujuannya segala macam, bisa kita lihat HP-nya. Kadang-kadang saya berpikir, nyawa orang itu jauh lebih ultimate untuk dijaga ketimbang kita for the sake of data pribadi dan privasi, kemudian nyawa orang hilang. Dua-duanya harus dihormati, tetapi kadang-kadang secara prioritas kita bisa melakukan, mempertimbangkan itu. Itu kalau kemudian orangnya masih di dekat kita dan bisa kita lihat ya. Betul. Tetapi kalau tidak, Mas Doni pernah punya pengalaman ya untuk kemudian mencoba menyelamatkan seseorang yang berada di dalam hubungan yang toksik, tetapi dia tidak sadar di dalam hubungan yang toksik itu? Itu berat, Mbak. Iya, jadi memang dia akan bilang, nggak usah, saya nggak usah dihubungin, gitu. Saya nggak usah dihubungin, atau saya tidak mau kamu ikut-ikut privasi saya, itu urusan saya segala macam. Oke, jawaban pertama adalah tidak, kan kita berada di posisi dia. Semakin kita menasihati, biasanya kemudian dia akan merasa kita melawan dia. Oh ya udah, nggak apa-apa, yang penting kamu hati segala macam. Di titik itu kita segera kontak siapapun yang bisa ngerti dia di mana. Kalau dia sudah terisolasi dengan pasangannya? Kalau dia sudah terisolasi dengan pasangannya, itu susah itu Mbak untuk melakukan intervensi ya. Secara teknologi ya. Kecuali balik lagi, kalau kita sejak awal masih deket nih dan kita melihat ada kecenderungan dia melakukan hal yang akan merugikan dirinya, ada teknologi yang memungkinkan kita untuk melacak posisinya di mana. Oke. Itu bisa dilakukan sendiri atau harus pakai aparat? Bisa dilakukan sendiri, tapi sekali lagi mohon maaf, itu akan berhadapan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Pelanggaran Privasi. Tapi sekali lagi, kalau itu terhadap orang yang saya sayang atau kawan dekat saya dan segala macam, dan saya tahu itu akan beresiko ujungnya, maka saya akan melakukan itu untuk mengetahui jejaknya di mana, dan itu bisa dilakukan. Karena kan di era digital seperti ini, ketika kita semua terkoneksi, sebenarnya ketika seseorang yang tadinya terkoneksi dengan lingkungan terdekatnya kemudian menghilang, itu kan sebenarnya cepat ya ketahuannya ya. Maksudnya kalau tadinya sering posting atau kalau tadinya sebelumnya kita bisa melihat story-nya terus kemudian tiba-tiba dia hilang, itu kan lebih cepat ya sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya indikasi-indikasi itu tampak sih Mbak ya. Jadi misalnya kalau kita bicara secara sosiologis lagi, secara digital gitu ya. Dia biasanya posting apa, tiba-tiba hilang. Dia biasanya posting berwarna, tiba-tiba hitam putih. Tiba-tiba dia menghilangkan icon itu, avatarnya dan segala macam. Kita tuh ketika profile picture jadi hitam gitu ya. Jadi hitam, kita kalau yang jadi pink tuh urusannya beda ya. Tapi kalau ini kita jadi peka, harusnya kan peka. Harusnya peka, ya. Tidak harus direct bertanya. Tetapi kemudian jadi peka, berarti ada sesuatu yang terjadi dengan dia. Kita bisa tanya sekitar. Sebenarnya indikasi-indikasi secara digital menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja itu banyak. Masalahnya kadang-kadang kita, bukan masalahnya, tantangannya adalah kita merasa itu privasi, which is okay. Tapi kadang-kadang kita merasa, oh itu bukan urusan saya, itu urusan orang lain deh yang lebih care segala macam. Ya akhirnya yang terjadi banyak kasus itu bisa muncul. Mudah-mudahan statement seperti ini memang menyadarkan kita untuk lebih terkoneksi dengan orang-orang yang hilang dari radar digital kita ya, berarti ya Mas Doni, untuk mungkin kita coba kontak, kita coba reach out seperti apa mereka kabarnya hari ini, apalagi kalau mulai menunjukkan saya bahkan
kawan, dia berhubungan baik, dikenalin, ini kemudian dikenalin, ini lakinya ini, oke. Saya melakukan itu, OSINT tadi, Open Source Intelligence. Saya cari namanya segala macam. Sekali lagi mohon maaf for the sake privacy ya. Saya kan ada nomor teleponnya. Nomor teleponnya tuh bisa kita masukkan ke aplikasi apa sih, kayak Get Kontak segala macam. Lalu kita bisa lihat orang lain menyimpan kontak dia sebagai apa namanya. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, saya tahu aplikasi itu. Saya nggak mau melakukan itu, tapi kepepet karena saya harus tahu ini yang jalan sama dia atau akan berhubungan dengan dia itu kan permintaan dia juga sih kebetulan. Iya. Oh ternyata, tapi tiba-tiba posting orang jahat, misalnya ada orang nyimpan namanya sebagai orang jahat, tukang tipu gitu. Kan saya bilang, hati-hati temanmu itu disimpan orang lain nomornya sebagai ini. Iya, oke. Jadi itu kan penjagaan-penjagaan secara digital yang bisa dilakukan kalau kita mau melakukan itu. Oke, terakhir saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini pelajaran paling penting yang harus kita petik dari kasus ini seperti apa? Termasuk di dalamnya mungkin Mas Reza sama seperti pertanyaan saya ke Mas Doni tadi. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan kalau saat ini kita kehilangan teman, kita lihat secara digital mereka memang mengisolasi diri. Apa yang bisa dilakukan ketika mereka sebenarnya terlihatnya mungkin tidak disekap, ada, fisiknya ada, tetapi seolah-olah menarik diri dan kemudian menjadi terlihat seperti pribadi yang tidak sehat? Pertanyaannya berat sekali ya. Sepertinya saya tidak begitu cakap untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Bisa lah Mas Reza. Namun begini, manusia, pada setiap manusia ada penginderaan, ada pikiran, ada perasaan, plus ada intuisi. Intuisi ini acap kali dianggap sebagian halayak sebagai suatu hal yang sifatnya irasional. Tapi saya justru berkeyakinan radar yang berada paling depan sebelum penginderaan, pikiran dan perasaan aktif justru intuisi yang paling depan. Karena itu menurut saya siapapun orangnya, dengar intuisinya, jangan sepelekan itu karena boleh jadi ada kekuasaan yang maha besar yang mengirimkan sinyal-sinyal kewaspadaan dan bahaya kepada kita lewat kanal intuisi itu. Baik, jadi kalau kemudian saat ini ada orang-orang yang hilang, kira-kira Mas Reza menyarankannya kepada keluarga atau kerabat, carilah dengan sedahsyat-dahsyatnya kamu mencari, atau karena supaya ini kemudian berhubungan dengan kritik Mas Reza tadi, bagaimana keluarga selama 3 tahun seolah abai? Ya jangan, ketika ada anggota keluarga yang hilang, jangan cari orang pintar gitu ya. Karena itu justru semakin banyak waktu terbuang, semakin beresiko terhadap kemungkinan anggota keluarga kita dalam situasi bahaya. Melapor ke polisi. Namun ini juga wanti-wanti bagi polisi bahwa sepatutnya menangani laporan hilang tidak memakai sebuah tenggat waktu minimal. Misalnya, seseorang bisa dikatakan hilang ketika dia setelah tidak bisa lagi dilacak keberadaannya selama 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam itu adalah masa yang panjang yang saya bayangkan cukup bagi siapapun untuk melakukan kejahatan terhadap orang yang hilang tersebut. Oleh karena itu, betapa baiknya seandainya kepolisian merespon juga secara cepat terhadap laporan-laporan orang hilang. Dengan melibatkan media, dengan menggunakan media sosial, hari ini mudah-mudahan akan bisa dimaksimalkan menemukan orang-orang yang hilang yang barangkali memang membutuhkan pertolongan. Oke. Baik, terima kasih Mas Reza, Mas Doni juga terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain.